Benar ya Aba ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkaulah Raja di atas segala raja dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur, kami menyembah Allah yang benar. Siang hari ini kami serahkan kembali pikiran kami serahkan perasaan kami serahkan perkataan kami, dan kami serahkan perbuatan kami. Tilik kami Tuhan. Bongkar kehidupan kami. Jika Tuhan temukan di bulan pertama tahun yang baru, masih ada yang belum berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami datang merendahkan diri di dalam hadirat-Mu. Dan kami berkata, Tuhan, bebaslah beracara membongkar kehidupan kami, sehingga kehidupan kami. Kalau sebentar Tuhan izinkan kami untuk duduk, dengar akan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Engkau telah memilih kami. Sebab tidak mungkin kami bisa masuk 2025 tanpa seizin Tuhan. Dan tidak mungkin kami bisa sampai di tempat. Sebab itu kami tidak akan sia-siakan waktu. Kami akan pakai untuk dengar isi hati Tuhan. Maksimal. Ambil alih ruangan ini dan ruangan yang kami pakai untuk ibadah. Ketika kami ikut, walaupun bisa datang on-site, kami yang lewat live streaming. Yang hari ini, firman yang kau sampaikan akan siap tertanam di hati yang gembur. Siang hari ini, setiap aplikasi yang menunjuk relevan dan menjadi jawaban. Sematkan kata-kata hikmat di antara aku di balik salib-Mu ya Aba. Hanya kemampuan Tuhan dan isi hati yang hari ini. Kami siap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa ini. Mari kita percaya, katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, Bapak Ibu, tim POW. Haleluya, shalom. Selamat siang dan salam sehat buat kita semua. Tahun baru, selamat menikmati tahun kemenangan dan berkat. Kita bisa kembali beribadah bersama, walaupun Anda ada sebagian yang ikut lewat live streaming. Saya percaya ketika kita bersatu dalam hadirat Tuhan dan berkat yang sama. Amin. Welcome home untuk kita semua, dan terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang setempat dan juga para leaders yang telah mengizinkan kembali saya berbagi kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Saya sangat bersyukur, ini adalah sebuah anugerah buat saya. Karena seingat saya bulan lalu, saya baru saja ke tempat ini tanggal 15 Desember. Honestly speaking, today is not in my schedule. Tetapi saya percaya ketika Tuhan mengundang dan pas di jadwal saya kosong, lalu kemudian Tuhan waktu saya doa, Tuhan juga memimpin untuk saya berangkat ke tempat ini. Saya percaya karena Tuhan sedang memperlengkapi kita semua. Ya, puji Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar lagi firman Tuhan karena tak terasa bulan Januari sudah berakhir. Ini minggu terakhir, kita akan masuk ke dalam bulan Februari di minggu depan. Jadi saya sangat bersyukur karena di 15 Desember itu saya sebetulnya sudah mempersiapkan bekal buat Anda. Bekal itu kan yang mau dibawa untuk masuk ke 2025. Nah, bekal itu saya sudah sampaikan kepada Anda dalam bentuk 5 khotbah. Kalau Anda masih ingat dan hadir, di ibadah pertama adalah the waiting zone, di ibadah kedua sampai dengan kelima adalah the visa ya. Jadi saya sampaikan sebagai bekal untuk bisa masuk ke dalam tahun 2025, tahun kemenangan dan tahun berkat internasional. Yang membuat saya bersyukur adalah belum sempat habis bulan Januarinya saya diizinkan lagi untuk datang kembali lalu melihat bahwa kita sudah masuk di tahun 2025. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Kenapa? Karena di tanggal 31 Desember kemarin saya ada 2 ibadah kedukaan. Jadi 31 Desember di pagi hari saya datang ke rumah duka, di sore hari karena nggak keburu saya jadi nggak datang gitu. Padahal saya pingin sekali datang to pay respect.
Karena saya berusaha jam 9 malam itu sudah sampai di rumah, saya mau ikut live streaming bersama dengan Anda semua untuk masuk Old and New. Saya mau dengar message karena waktu itu kan Pastor Philip juga menyampaikan message ya. Jadi saya pengen dengar, dan kalau pulangnya kesorean di Jakarta kami akan terjebak di dalam acara Old and New. Jadi saya bilang sama suami saya, kita telepon, kita doakan gitu ya. Tapi kalau bisa sih jam 9 itu 9 PM ya, 21.00 itu kita sudah sampai rumah supaya kita nggak terjebak macet. Saya mau ikut ibadah gitu, walaupun hanya lewat live streaming karena kami ada di Tangerang saat itu. Nah, pada saat kami pay respect ke rumah duka di pagi hari itu, Tuhan bicara banyak banget sama saya. Tuhan bicara gini, ada loh orang-orang yang gak sempat masuk ke 2025 itu juga karena rumahnya di surga sudah siap ya. Tapi kalau kita diizinkan masuk di 2025 masih bernafas saat ini, coba tarik nafas dengan dalam, lepaskan dengan panjang. Itu berarti masih ada kesempatan yang Tuhan berikan, amin. Gak semua orang diizinkan masuk di 2025. Kalau kita masih masuk, saya percaya gak ada sesuatu yang kebetulan. Supaya hidup kita selalu penuh dengan ucapan syukur. Bilang sama kanan kirinya, tahun baru, berkat baru. Lagi sebelahnya bilang, berarti ada tantangan baru. Jangan khawatir karena di balik tantangan selalu ada kesempatan. Nah, kemarin saya sampaikan waktu 15 Desember tentang yang ibadah pertama yaitu The Waiting Zone. Lalu ibadah yang kedua tentang The Visa, singkatannya V-nya adalah Victor not a Victim. Berarti kita adalah pemenang bukan korban. Di ibadah kedua saya sampaikan Intention and Attention. Sebuah niatan dan perhatian kita penting di dalam Tuhan. Lalu kemudian di ibadah yang keempat saya ada sampaikan Anda tentang seat belt on. Kenakan sabuk pengaman. Karena kita akan mengalami turbulensi kehidupan dan akan tetap aman. Tidak pindah jalur karena kita sudah pakai seat belt. Seat belt itu terdiri dari dua tali sebelah kiri dan tali sebelah kanan. Kita diminta seat belt on, kenakan sabuk pengaman adalah buckle up, masuk. Yaitu sebelah kiri doa, pujian dan penyembahan, sebelah kanan adalah firman Tuhan. Itu yang akan menolong kita stay in place ketika turbulensi kehidupan terjadi. Sebab tahun lalu kan tahun pergeseran besar kan? Bapak Ibu, saya ulangi lagi ketika Anda, kayaknya ini saya sampaikannya di ibadah 1 waktu itu. Ini namanya pergeseran, great shift, tapi gesernya maju. Berarti ada kemajuan nyata dalam hidupmu, puji Tuhan. Pergeseran besarnya adalah kemajuan. Perhatikan kaki saya, ini juga pergeseran. Geser enggak? Geser, tapi gesernya ke belakang. Kalau yang di depan tadi namanya progress, yang di belakang namanya regress. Sedih ya, kenapa kok bergesernya malah mundur? Gak apa-apa Bapak Ibu, sepanjang Anda buckle up, pasang sabuk pengaman, kalau Anda aware, Anda sadar bahwa Anda mundur, Anda kejar lagi. Kadang-kadang dalam hidup perlu mundur sedikit untuk melesat lebih cepat seperti orang memanah. Targetnya jelas, baru lepas, Anda akan melesat lebih cepat. Yang saya ngeri, Anda gesernya begini. Nah, ini bergeser enggak? Bergeser, ini bukan progress, ini bukan regress, ini adalah digress. Artinya apa? Anda keluar jalur. Kenapa keluar jalur? Gak pakai seat belt sih waktu turbulensi terjadi. Begitu ada tantangan, begitu ada cobaan. Ada yang nanya, Gina kenapa cobaan banyak? Ya namanya juga cobaan, kalau dikit namanya cobain. Kalau ada cobaan yang banyak, turbulensi itu geter loh Bapak Ibu. Itu yang terjadi pada saya 8 bulan ketika saya harus ada di kursi roda. Geter juga, saya bertanya-tanya Tuhan aku melayani Engkau, tapi apakah aku harus berakhir terus di kursi roda? Waktu mulai bisa dipulihkan pakai tongkat, bersyukur Tuhan, tapi kalau boleh gak saya khotbah jangan pakai tongkat. Aku mau pulih Tuhan, dokter bilang harus operasi Tuhan. Boleh gak aku gak operasi Tuhan. Dan Tuhan memulihkan, hari ini saya mau bersaksi, saya berdiri di tempat ini kembali. Kenapa? Tidak karena operasi, tidak karena PRP, tapi karena saya terima mujizat kesembuhan dari Tuhan. Haleluya. Bilang sebelah kanan kirinya mujizat itu masih ada. Ketika turbulensi terjadi, rasanya nggak masuk akal kalau kita tersenyum di saat turbulensi, betul? Anda yang pernah naik pesawat, Anda tahu kalau turbulensi itu rasanya, apalagi yang modelnya bukan kanan kiri, yang modelnya atas bawah, itu kayaknya nyawa ketinggalan di atas, belum ngumpul lagi. Betul?
Pada saat turbulensi terjadi, pakai firman, pakai doa, pujian, penyembahan, buckle up. Anda aman gak akan pindah jalur. Itulah sebabnya waktu disampaikan tentang seat belt on supaya kita bisa tiba di 2025, A-nya adalah arrival. Tiba dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan, bisa masuk Anda di 2025. Teman saya yang punya ayah, yang punya ibu yang meninggal tanggal 31 Desember lalu, itu tidak dalam keadaan sakit keras dan kelihatannya sudah gak kuat lagi. Itu dalam keadaan it's okay. Sometimes kita melihat keadaan seseorang sehat-sehat aja lalu kemudian Tuhan panggil itu karena kedaulatannya Tuhan. Gak usah dibahas karena waktu kita kedaulatannya Tuhan, amin. Tapi kalau kita masih dikasih napas berarti kita arrive di 2025. Tahun kemenangan dan berkat internasional. Waktu arrive kemarin saya sampaikan sama seperti kita sampai di sebuah negara. Anda begitu sampai, begitu landing setelah turbulensi kehidupan terjadi, Anda belum keluar dari pintu airport. Sebelum keluar dari pintu airport ada dua pintu pilihan, custom to declare sama custom not to declare. Pintunya ada lampunya warnanya hijau, itu artinya nggak ada sesuatu yang perlu Anda laporkan. Anda nggak bawa barang-barang yang dilarang. Barang yang dilarang itu bukan berarti barang-barang yang negatif. Kadang-kadang beberapa negara kacang pun nggak boleh masuk. Kadang-kadang beberapa negara daun jeruk pun nggak boleh masuk. Padahal daun jeruk itu kan bukan hal yang berbahaya. Tetapi karena dilindungi undang-undang Anda nggak bisa bawa tuh. Macam misalnya bawa pecel dari Surabaya buat oleh-oleh. Ada beberapa negara yang nggak bisa. Nah kalau Anda bawa, Anda jadi nggak salah kalau Anda pergi ke tempat yang merah dan declare. Saya bawa loh barang yang sebetulnya saya kurang tahu atau mungkin ini bagian dari yang nggak boleh dibawa. Bisa jadi dia dibebaskan untuk Anda bawa setelah dicek atau bisa juga ditahan Andanya yang keluar, barangnya nggak keluar. Nah apakah 2025 kita bersih untuk masuk dalam tahun kemenangan dan berkat internasional? Kalau bersih berarti Anda nggak perlu declare. Tapi kalau masih ada sampah-sampah kehidupan yang dilarang masuk di 2025 karena memberatkan tahun kemenanganmu dan memberatkan tahun blessing internasionalmu, Anda harus declare sama Tuhan. Tuhan ini kesalahanku yang lama Tuhan. Yang aku jatuh bangun di sini terus Tuhan. Ini dosa ini Tuhan, aku sudah bertobat maju ke depan didoakan berkali-kali dan buat lagi berkali-kali. Declare sama Tuhan. Hari ini bulan Januari ya, besok minggu besok kita masuk Februari. Saya berdoa Anda relakan hatimu untuk declare sama Tuhan. Supaya Anda gak bawa sampahnya terus sampai Desember 2025. Kenapa? Karena kita masuk dalam tahun kemenangan, multimedia silahkan boleh ditayangkan. Di mana bulan ini kita fokuskan, kita khususkan di bulan ini adalah minimal untuk kemenangan atas sifat lama dan keinginan dunia. Nah oleh sebab itu kita sama-sama mau belajar firman Tuhan, saya taruh di slide supaya dalam waktu yang terbatas kita bisa belajar banyak. Saya izin tadi hanya refresh sehingga Anda tahu, oh ya kita sudah belajar itu lalu kemudian kita sambung gitu sekarang ya. Nah kemenangan atas sifat lama dan keinginan dunianya kita fokus dengan doa dan puasa. Hari ini adalah hari terakhir kita sudah berpuasa sebanyak berapa hari? 21 hari. Tadi di ibadah kedua saya sampaikan it takes a new habit for 21 days. Tapi kalau kita mau membuat itu menjadi gaya hidup butuh 90 hari. Kita sudah punya satu kebiasaan baru untuk berpuasa sepanjang 21 hari ya. Coba nengok kanan kiri bilang pantesan glowing. 21 hari sudah berpuasa glowing banget ya. Luar biasa ya. Nah ini yang akan menentukan apakah 2025 Anda sangat menyenangkan atau 2024 Anda jadi menegangkan ya. Kita mau belajar ada 5 menu sepanjang hari ini yang saya sudah siapkan dan sudah disampaikan. Yaitu yang pertama tadi ibadah pagi jam 7 adalah winner not quitter. Pemenang itu bukan tukang nyerah. Saya sendiri mau bersaksi kalau saya menyerah ketika saya ada di kursi roda, gak bisa berdiri saya hari ini. Pasti saya sibuk menyalahkan situasi, pasti saya sibuk menyalahkan kenapa kok Tuhan gak adil sehingga saya gak nerima mujizat kesembuhan. Saya bisa aja sibuk mempersalahkan situasi, orang, bahkan Tuhan. Tetapi winner is not a quitter.
Jangan pernah menyerah karena ketika Allah izinkan proses terjadi dalam hidupmu, tidak boleh disimpulin. Jangan buru-buru menyimpulkan proses yang sedang ongoing dari Tuhan. Ongoing prosesnya membuat kita menjadi orang yang tahan uji, menjadikan kita orang yang tahan banting. Siapa yang mau jadi orang tahan banting? Oh enggak semua, malaikat tolong catat. Siapa yang mau jadi orang tahan uji dan tahan banting? Luar biasa. Untuk menjadi orang yang tahan banting harus sering-sering Terus bilang gini mas sebelahnya, kan nyesel kan tadi angkat tangan kan? Untuk menjadi orang yang tahan uji harus sering-sering uji. Jangan pernah takut ujian, takutlah kalau tidak belajar firman Tuhan. Ketika ujian itu datang, responmu bisa emosional atau responmu bisa dari hikmat Allah. Tergantung. Anda isi gak stok firman Allahnya di dalam kehidupan Anda. Jadi baca firman tuh jangan kalau hanya disuruh sharing di CG. Jangan hanya kalau disuruh sharing sama temen. Baca firman, ambil intisarinya tiap-tiap hari sehingga stokmu penuh. Ketika tantangan terjadi, cobaan yang banyak itu terjadi, Anda tetap bisa memutuskan dengan benar sesuai dengan nilai kerajaan Allah. Amin. Itu adalah di ibadah yang pertama. Tadi barusan di ibadah yang kedua, setelah kita jadi pemenang, winner not quitter. Kalau yang 15 Desember lalu kan judulnya victor not a victim. Bukan korban, jadi mentalnya bukan mental korban. Mentalnya mental pemenang, itu ngomong mental. Yang sekarang ini ngomong bahwa orangnya gak pernah menyerah. Nah, oleh sebab itu orang yang tidak pernah menyerah berarti dia juga rela mengubah kebiasaannya. Di ibadah kedua, di buku yang kedua saya sengaja susun seperti buku sehingga bacanya satu-satu dari atas dengan seri buku Kemenangan Atas Sifat Lama dan Keinginan Dunia. Nah di habituations pertanyaannya apaan sih Gina gak pernah dengar kata ini. Habituation adalah gabungan dari dua kata. Habit yang adalah kebiasaan. Situation yang adalah situasi. Digabung jadi satu namanya habituation. Karena kita itu tidak pernah terlahir dengan kebiasaan. Gak ada anak bayi yang lahir sudah kebiasaan doyan pedes, gak ada. Kalau doyan pedes repot dia minta susunya sama mamahnya. Boleh gak tolong yang level 10 seperti ayam geprek? Gak mungkin. Gak ada bayi yang lahir dengan kebiasaan gak bisa tidur kalau pitch dark, gak ada. Itu pasti mamahnya kebiasaan dari dia kecil selalu nyalahin night lamp di sebelah bednya. Sehingga sampai dia nanti besar dia gak biasa tidur dalam keadaan gelap. Jadi manusia itu kebiasaannya tidak pernah dibawa dari lahir, gak pernah. Bakat bisa saja tapi kebiasaan itu enggak. Kok demikian Gina? Tergantung situasi yang mendidik dia dari newborn, dari baru lahir sampai dengan dia besar. Nah kenapa habit ini harus diperbaiki? Firman Tuhan katakan bahwa pergaulan yang buruk, bantuin, merusak. Nah kalau kita sudah punya kebiasaan baik yaitu dari firman Tuhan. Tapi pergaulan dan situasi kita buruk, lama-lama kita ikutan. Contoh Anda yang puasa hari ini terakhir sudah berkemenangan, betul? Saya puji Tuhan sudah buka puasa tadi jam 1 karena saya ambil puasanya sekalian IF. Jadi sudah 18 jam saya berpuasa, tadi saya sudah berbuka ya. Jadi hari ini kayaknya jagoan banget gitu karena udah kenyang kan. Coba berani-berani tadi sebelum buka saya main duduk di food court ada live cooking, bahaya tuh. Kenapa? Karena panca indera saya kena stimulasi. Aduh. Biasanya kuat kok 20 jam sampai 18 jam. Ini gak kuat. Kenapa gak kuat? Saya mencobai diri saya dengan duduk di food court. Betul? Nah kenapa? Yang namanya habituation itu situasi akan lebih banyak mempengaruhi kita. Itulah sebabnya ketika Anda sudah beres dengan yang namanya habituation. Anda beres dengan situasinya. Anda bisa dapat nama baru. Nah itu di ibadah yang ketiga. Bapak Ibu jaga pergaulanmu. Anda yang belum ikut CG bangun komunitasmu. Sehingga sama-sama ada yang mengawal kehidupan Anda. Ada yang menegur kehidupan Anda. Ada yang ngejagain kehidupan Anda. Nah nama baru nanti saya akan jelaskan. Karena ketika seseorang diberikan nama baru, maksud saya di sini adalah nama baru yang Tuhan berikan. Bukan orang yang berikan, bukan manusia lain yang berikan. Manusia lain tidak memberikan Anda nama baru. Manusia lain hanya memberikan Anda julukan yang cenderung ke arah ejekan. Kalau Anda tukang ngutang gak pernah bayar utang Anda, maka Anda akan disebut si tukang ngutang. Nama asli Anda tetap sama, gak mungkin ganti akte.
Namanya tetap sama, tapi julukannya yang bahkan terkesan kepada yang namanya ejekan pasti akan diganti. Orang yang suka telat disebut julukannya apa? Tukang telat. Orang yang sering banget bohong disebut tukang ngibul, betul? Orang yang sering ngomongin orang lain terus disebut tukang gosip, gitu kan? Kita nggak mau julukan seperti itu karena itu julukan dari manusia. Kita maunya terima nama baru. Baik julukan maupun nama baru hanya bisa diberikan kepada orang yang sudah melakukannya. Kalau Anda datang ke gereja nggak pernah telat, Anda diundang nggak pernah telat, ya nggak cocok dong dibikin namanya si tukang telat. Makanya baik nama baru dari Tuhan maupun julukan dari manusia, dua-duanya punya kesamaan. Harus terbukti sudah melakukannya. Sebab dari buahnya kita akan dinilai. Nah bicara buah, bicara tuaian. Makanya di ibadah yang keempat nanti setelah ini ada konsekuensi tuaian. Anda nggak bisa loh menabur biji jeruk, Anda mengharapkan menuai durian. Nggak mungkin. Bapak Ibu, hati-hati dengan taburanmu di 2025 di dalam tahun kemenangan. Kalau mau kemenangan, kalau mau berkat internasional, lihat taburannya. Karena setiap taburan itu punya konsekuensi. Belajar dari alam, alam tidak pernah tergesa-gesa. Alam tahu benar ketika engkau menabur satu, engkau akan menuai banyak. Tidak pernah satu biji jeruk ditabur, lalu kemudian ketika dituai satu biji lagi, nggak mungkin. Satu biji jeruk ketika ditanam Anda menuainya puluhan buah jeruk yang dalamnya ratusan biji jeruk. Hati-hati, Anda menabur ketakutan dan kekhawatiran, akan ada ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran-kekhawatiran menyelimuti 2025 Anda. Tapi Anda menabur dengan hikmat Tuhan, dengan firman, akan ada kekuatan baru sepanjang 2025. Lalu kemudian ditanya mau dibawa kemana di ibadah kelima tadi ya. Nanti supaya stamina rohani Anda dan saya kuat sepanjang tahun. Itu adalah menu kita sepanjang hari ini, superfood buat domba-domba Allah di tempat ini. Tapi supaya Anda nggak ketinggalan, saya kasih Anda cuplikan, summary, tidak menjelaskan secara detail, nanti Anda harus lihat rekamannya, tetapi Anda akan dapat slide-nya untuk Anda bisa catat ya. Jadi di ibadah yang pertama, itu saya menjelaskan tentang winner never quit and quitter never win. Pemenang itu nggak pernah menyerah dan orang yang menyerah nggak pernah menang. Nanti Anda bisa catat saja. Kita tahu ayatnya sudah hafal bahkan bahwa kita itu orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saya jelaskan kalau ada kata lebih berarti nggak satu. Kalau ada lebih berarti lebih dari satu. So you will win again and you will win more. Makanya Anda dibilang orang yang lebih daripada pemenang. Tadinya waktu saya persiapkan ibadah satu ini, saya mempersiapkan langkah-langkah konkretnya untuk jadi pemenang. Tapi ketika hampir jadi slide-nya, Tuhan masuk intervensinya. Gina, kamu sudah ngejelasin victor not a victim. Harus berdiri teguh, harus jangan goyah, harus giat selalu. Itu dulu yang dilakukan. Jangan lagi menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan sebagai seorang pemenang. Aku menuntun engkau supaya engkau mengingatkan dirimu. Intervensiku adalah kamu harus jelasin dulu medalinya. Karena kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, berarti medalinya enggak satu. Medalinya banyak. Sebab barang siapa menang akan diberikan apa oleh Tuhan. Lalu kemudian saya renungkan firman Tuhan dan di situ saya mengerti Tuhan sedang lakukan intervensi besar. Dan saya akan kasih lihat slide yang kedua buat Anda supaya Anda bisa belajar apa aja sih sebetulnya medalinya. Ini kan kalau dijelasin lagi jadi panjang ya Bapak Ibu. Jadi saya izin Anda akan dapat medali Victory and International Blessing untuk Anda yang melakukan seperti surat Yohanes kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Ini tadi ibadah 1. Barang siapa menang, ku beri makan dari pohon kehidupan. Kalau kita udah tahu kita dapat medali model begini, saya percaya perjuanganmu akan maksimal. Barang siapa menang tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ayatnya sudah saya tampilkan di sana supaya ketika Anda nggak ikut ibadahnya Anda bisa cek. Yang ketiga, barang siapa menang, ku berikan dari mana yang tersembunyi dan batu putih.
Batu putih itu dituliskan nama, karena zaman dulu medali itu ditulisnya begitu. Nggak seperti yang zaman sekarang ini. Zaman dulu itu nama-nama pahlawan ditulis di atas batu putih soalnya. Dan dikatakan akan diberikan mana yang tersembunyi. Kalau Anda lihat kasat mata sepertinya 2025 begitu challenging, tenang. Tetap ada persediaan untuk berkat makan dan minum Anda dari Tuhan. Amin. Lalu kemudian barang siapa menang, kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Makanya tahun ini, tahun kemenangan dan berkat internasional. Anda tuh kuasanya bukan domestik loh. Tuhan sudah berjanji ini plural, bangsa-bangsa. Lalu kemudian setelah Anda dapat medali yang keempat, dapat medali yang kelima. Yaitu barang siapa menang dikenakan pakaian putih. Namanya tidak terhapus dari kitab kehidupan dan diakui. Kenapa bisa diakui? Karena Tuhan yang ngasih nama sama Anda. Bukan orang yang ngasih julukan ke Anda. Makanya kita mau pelajari nih gimana caranya Tuhan ngasih nama sama kita. Dan kemudian yang keenam, dari 7 jemaat di Asia Kecil, yang nomor 6 ini gak ada cacat celanya. Makanya yang nomor 6 ini barang siapa menang dijadikan soko guru di dalam bait suci Allah. Soko guru tuh tiang pancang. Jadi tolok ukur kehidupan Anda. Jadi inspirasi bagi banyak orang. Dan yang ketujuh, medalinya adalah barang siapa menang akan didudukan bersama-sama di atas takhta Tuhan. Siapa yang mau terima 7 medali ini? Haleluya. Amin. Oleh sebab itu pastikan Anda terima nama baru dan merubah kebiasaan Anda. Merubah kebiasaan itu kan gak gampang, tadi saya sudah sampaikan ya. Ada gak ayat pengacunya bahwa berubah itu sulit? Ada. Kita sama-sama baca, mungkin belum dikeluarkan ya sama multimedia. Silakan, saya akan bantu di sini sekali lagi ya. Oke. Ada nggak ayatnya yang menyatakan bahwa orang gampang dari situasi itu terganggu? Ada nggak ayat tentang habituation? Kalau ayat yang ada tulisannya habituation nggak ada. Tapi ayat yang mengacu untuk mengajar kita ada. Yaitu Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Ini lebih baik kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Kenapa? Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Artinya setelah kita menang atas sifat lama kita dan keinginan daging kita itu akan terima pakaian putih. Masih ingat tadi? Anda akan diberikan, barang siapa menang akan diberikan pakaian putih gitu ya. Apa artinya pakaian putih? Ini sepertinya agak delay, saya akan buka dari sini ya. Tim media tolong bantu saya. Oke, pakaian putih ini berbicara tentang bagaimana kita telah meninggalkan kehidupan kita yang lama. Coba perhatikan gambarnya aja karena picture speaks 1,000 words. Nanti kita akan baca ayatnya bersama. Kalau kita diminta menanggalkan, itu artinya menanggalkan tuh ngelepasin full. Buang. Ada opsi ketika Anda menanggalkan, Anda tuh telanjang dulu di hadapan Tuhan. Sebelum pakai pakaian yang baru, betul? Gak ada tuh istilah menanggalkan, dicadangkan, gak ada. Anda tahu dicadangkan pakaian hitamnya masih dipakai, pakaian putihnya diambil dijadiin outer. Makanya jangan heran ketemu orang Kristen udah dibaptis, pelayanan bahkan masih kembali ke dosa yang lama. Kenapa? Gak ditanggalin ternyata selama ini, dicadangkan, dijadiin daleman. Yang begini gak bisa lagi. Custom to declare, Tuhan, I declare dalemanku Tuhan. Ini aku lepas, masuk 2025. Gak bisa nih 2025 begini lagi, jatuh lagi di dosa yang lama, jatuh lagi di dosa yang lama. Mana bisa dapat medali kemenangan. Kalau terus-menerus melakukan hal yang sama. Itulah sebabnya setelah Anda jelas, Anda mengerti, bayangkan ya. Kalau kita dari dulu dijulukin orang tukang utang, gak pernah beresin utangnya di 2025. Gimana mau jadi berkat buat banyak orang? Gimana mau jadi inspirasi bagi banyak orang? Gimana jiwa-jiwa akan datang kepada kehidupanmu? Bayangkan ketika Anda dijuluki tukang bohong. Anda mau ngomong firman udah gak bunyi jadinya. Sebab antara kebenaran firman dengan apa yang kau lakukan di hidupmu itu sama sekali bertolak belakang. Kata-kata dari mulutmu tidak akan powerful ketika engkau tidak pernah melakukan firman Tuhan. Betul? Bagaimana bisa dikasih nama baru? Karena nama baru dari Tuhan. Bilang kanan kiri, nama baru dari Tuhan, julukan dari manusia.
Nama baru itu dari Tuhan Bapak Ibu. Dan Tuhan kalau kasih nama baru, udah yakin pasti nggak bakalan balik lagi orang ini ke yang lama. Berarti orang ini bukan berubah tapi mengalami transformasi. Tunjukin dong siapa sih yang mengalami transformasi di dalam tokoh Alkitab. Banyak sekali. Nama-nama siapa aja sih yang diganti supaya kita tahu. Nama-nama ini diganti bukan karena mereka berubah sementara, bukan. Mereka itu mengalami transformasi kehidupan. Apa beda perubahan dengan transformasi? Dari warna merah diganti biru itu berubah. Habis biru bisa lagi nggak balik ke merah? Bisa, itu juga berubah. Apa bedanya dengan transformasi? Transformasi adalah perubahan dari dalam yang berdampak keluar. Dari A jadi B, B nggak bisa balik lagi ke A. B harus jadi C, C harus jadi D. Itu namanya transformasi, berbeda. Jadi kalau kita dari warna merah ganti warna biru, sudah nggak bisa balik lagi ke merah. Itu namanya transformasi. Nanti saya akan jelaskan kepada Anda. Tapi izinkan saya memberikan contoh, Abram dirubah namanya bukan sama manusia. Dirubah namanya sama Tuhan. Dari bapak yang ditinggikan, Abram, berubah menjadi bapak segala bangsa atau Abraham. Kita sama-sama baca ya, dicatat boleh, multimedia akan bantu saya. Kejadian 17 ayatnya yang kelima. Ini yang ngasih Tuhan. Kalau manusia ngejulukin cenderungannya sih ejekan sih, sama buat lucu-lucuan. Kalau Tuhan tuh ngasih nama baru bukan lucu-lucuan. Kita baca sama-sama Kejadian 17 ayat yang kelima dengan keras. Karena itu, apa katanya? Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah, siapa yang menetapkan? Tuhan, karena K-nya besar. Kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Contoh yang kedua adalah Sarai. Sarai itu artinya putri dari keluarga atau putri dari sukunya. Nah karena si Sarai ini menikah dengan Abraham, yang dulu namanya si Abram, maka Sarai diganti menjadi Sarah. Tetap putri tapi putri dari bangsa-bangsa. Lalu kemudian contoh yang ketiga Saulus. Kita tahu arti dari Saulus adalah penghancur, tukang bunuh hamba-hamba Tuhan yang disakitin banyak, termasuk Stefanus martir gara-gara dia. Tetapi diganti namanya menjadi Paulus yang artinya adalah orang yang kecil di hadapan Tuhan. Aku gak berarti di hadapan Tuhan, padahal dulunya adalah yang membantai hamba-hamba Tuhan. Saulus mengalami transformasi kehidupan. Abraham mengalami transformasi kehidupan. Simon yang menjadi Petrus adalah batu karang. Simon yang dijulukin tukang menyangkal, masih ingat gak ceritanya? Paling 3 kali nih ayam bunyinya. 3 kali juga beres dia udah menyangkal, belum 3 kali juga udah menyangkal gitu, dijulukin. Tetapi ternyata diganti namanya sama Tuhan, diganti pakai nama baru. Yaitu Petrus yang artinya adalah batu karang. Dulu jadi batu sandungan, sekarang jadi batu karang. Jangan sampai sekarang Anda jadi batu karang, besok jadi batu sandungan. Hanya karena pakai outer. Balik lagi, pernah jadi batu karang, lama-lama jadi batu sandungan. Yakub tuh artinya orang yang memegang tumit kembarannya yang lahir duluan namanya Esau. Tetapi Yakub diganti menjadi Israel yang adalah orang yang bergumul dengan Allah dan manusia bergumul dengan Allah tuh sampai habis dia pangkal pahanya. Lalu kemudian menang, makanya dia disebut Israel. Anda lihat kalau Tuhan ngasih nama baru itu bukan ngeganti julukan, itu bukan ngenyek, itu bukan ngejek, itu bukan nge-label Anda. Tapi betul-betul transformasi sudah terjadi. Pertanyaannya, kira-kira kita mau dikasih nama baru apa ya sama Tuhan? Kira-kira perubahan keinginan daging dan sifat lama apa yang mau kita beresin di tahun 2025 sehingga kita layak dapat nama baru dari Tuhan. Bapak Ibu, kata transformasi itu bukan tampilan luarnya saja yang berbeda. Tetapi dari perilakunya juga berbeda. Kata transformasi itu sering dikaitkan dengan metamorfosis. Jadi izinkan saya menjelaskan sedikit aja tentang metamorfosis ya. Balik sedikit lah ya ke pelajaran SMP, boleh ya? Metamorfosis itu ada 2. Metamorfosis sempurna dan metamorfosis
tidak sempurna. Yang sempurna disebut transformasi, yang tidak sempurna disebut perubahan. Yang masih suka pakai outer itu loh ya. Kalau yang di sini udah jelas yang pakaian hitamnya dibuang. Udah jelas gantinya pakaian putih. Nah yang sempurna contohnya kupu-kupu, makanya gambarnya sudah dikeluarkan. Kupu-kupu itu ditandai dengan 4 tahapan. Kalau di bawah 4 itu itu metamorfosis tidak sempurna. Yang sempurna itu karena melewati 4 tahapan. Yang pertama telur, habis telur yang kedua adalah larva atau ulat. Ulat aja ya, jadi gak usah pakai larva ya. Telur, ulat, kepompong atau pupa, baru jadi kupu-kupu. Kelihatan gak berubah bentuknya? Kelihatan. Kelihatan gak berubah penampilannya? Kalau bentuk kan besar kecil, kalau penampilan kan wujud. Kelihatan ya berubah? Dan perilakunya. Dulu ngerayap, namanya juga ulet, sekarang terbang. Jadi yang membedakan transformasi sempurna dan tidak sempurna adalah selain ada 4 tahapan, dia berubah bentuk, dia berubah penampilan, dan dia berubah perilaku. Sekarang izinkan saya menjelaskan yang bukan sempurna. Berarti metamorfosis juga sih Gina, perubahan juga tapi gak sempurna. Dia hanya melewati 3 tahapan. Yang pertama sama-sama telur. Yang kedua dia nggak pakai kepompong, langsung ke nimfa namanya. Nimfa itu miniatur, multimedia nggak apa-apa nanti saya aja ya. Yang namanya nimfa itu adalah miniatur dari dewasanya, lalu menjadi dewasa. Jadi dia nggak punya kepompong ya. Kalau tadi kan telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Kalau ini telur langsung yang kecilnya baru yang dewasanya. Contohnya apa? Contohnya adalah kecoa. Kecoa itu mengalami metamorfosis, tetapi tidak sempurna. Bentuknya berubah, kan dulu telur. Terus jadi baby kecoa, terus jadi kecoa dewasa. Penampilannya berubah nggak? Berubah. Kalau telur kecoa Anda tahu ya modelnya, apa nggak pernah lihat? Telurnya bukan putih dia, telurnya berwarna coklat tua. Lalu kemudian jadi baby kecoa, pernah lihat baby kecoa? Gesit banget tuh ya kalau di dapur yang kotor. Dan dia berubah menjadi kecoa dewasa. Kecoa dewasa sayapnya udah bisa ada terbang. Tetapi perangainya, perilakunya sama. Maaf ya, maaf. Maaf banget. Kupu-kupu tuh settingannya taman, bagus, wangi, nemploknya di mana? Bunga. Kecoa itu perilakunya dari dulu demennya di toilet sampai tua. Demennya di septic tank, maaf. Perilakunya gak berubah. Hati-hati jangan sampai kita nambah tua di 2025. Umur boleh nambah tua, perilaku ganti gak? Kalau perilakunya gak ganti berarti kita sedang mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Anak saya, putri saya yang bungsu, hari ini saya ditemanin sama putri saya yang sulung ya. Putri saya yang bungsu itu kalau lagi kecil ngelihat kupu-kupu ya Bapak Ibu. Itu mesti dipegang tangannya karena begitu dilihat kupu-kupu dia kejar. Saya takutnya dia kejar kupu-kupunya kejauhan gitu loh terbangnya. Pokoknya nih nama anak saya Jemima kalau lihat kupu-kupu dia lari dia kejar. Dia pengen tangkep tapi kalau lihat kecoa dia yang dikejar. Mama, kecoanya makin dikejar, makin sending energi, makin nemplok di dia. Nah lalu kemudian ketika dia kejar kupu-kupu, kupu-kupunya nemplok di tanaman atau di bunga, dia akan mulai so cute gitu, dipegang loh. Anak saya yang bungsu ini memang pokoknya explorer lah waktu kecil ya. Dipegang bagus banget sayapnya gitu. Makanya ada orang yang koleksi kupu-kupu, harganya bisa ratusan juta loh Bapak Ibu. Pertanyaan saya kalau dilihat kecoa gimana? Apakah lihat kecoa, so cute gitu? Gini kalau lihat kecoa, artinya apa? Geli. Di sini ada yang koleksi kecoa? Oh kalau koleksi kupu-kupu ratusan juta itu harganya. Kalau kecoa nggak ada yang dikoleksi. Di Singapura, di Changi Airport ada yang namanya Butterfly Garden. Aduh kalau Anda duduk di situ tuh, aduh rasanya tuh indah banget, relax.
Terus ada yang terbang-terbang, kalau rasanya pengen lebih dekat tinggal kasih begini tangannya. Set. Dia nemplok tuh. Gimana kalau kecoa kita coba? Betul? Ya. Udah jangan deh deket-deket ya. Artinya apa? Nggak cocok lah hidup dalam tahun kemenangan dan berkat internasional. Itu adalah settingan bunga, taman dan sesuatu yang wewangian bagi Tuhan. Kalau Anda hidup di dalam tahun kemenangan dan berkat internasional, masa masih jadi kecoa-kecoa rohani? Yang hidupnya masih dalam tempat yang kotor. Makanya di next slide-nya tadi sudah dibukakan yang menandai dan membedakan antara sempurna dan tidak sempurna ada di rahasia kepompong. Ini doang sih yang ngebedain, kan kecoa nggak punya ini. Tahu nggak kenapa rahasianya seperti ini? Karena di dalam kepompong itulah si ulat tadi dilumerkan. Ada zat enzim yang acidic, yang begitu asam, yang melumerkan badan si uletnya, kecuali cikal bakal untuk menjadi kupu-kupu. Namanya imaginal disc atau cakram imajinasi kalau di Indonesia kan ya. Cuman itu aja yang dijaga, selainnya dilumerkan semuanya. Dilelehkan, istilahnya adalah caterpillar soup. Sop dari ulet, dari dalamnya di kepompong itu udah bau luar biasa. Makanya kupu-kupu itu sangat tidak mau dekat dengan kepompong lamanya karena ada trauma di sana. Waduh, dia pernah dilelehkan di sana. Dia nggak mau kembali lagi ke kehidupan yang lama. That's the reason why kepompong nggak pernah dimakan oleh serangga lain. Kenapa? Acidic soalnya. Kenapa? Ada enzimnya. Makanya kepompong itu kan nggak punya perlawanan, betul? Binatang lain bisa makan nggak kepompong? Bisa banget, orang dia nggak bisa terbang, dia cuma ngegantung doang. Kenapa nggak ada binatang lain yang makan? Acidic soalnya. Bau. Jadi binatang-binatang tuh trauma sama kepompong. Nah hidup kekristenan tuh harusnya trauma sama kehidupan masa lalu kita. Harusnya trauma sama sifat-sifat lama kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa mesti jatuh di dalam dosa yang sama? Berarti gak ada traumanya sama sekali. Berarti senang di dalam kehidupan yang kotor. Berarti kita bukan kupu-kupu tapi kita adalah. Anda yang bilang loh, bukan saya. Jangan sampai tahun kemenangan jadi kecoa rohani. Bedanya di sana. Nah pertanyaannya apa sih maksudnya? Tuhan ngomong apa tentang hal ini? Anda dan saya di bulan Januari ini kalau masih ada something to declare sama Tuhan, lelehin Bapak Ibu, lelehin. Gak apa-apa, sakit gak apa-apa. Lelehin egomu. Lelehin, karena kalau Anda tidak melelehkan ego Anda, buah roh gak bisa ada dalam kehidupan Anda. Anda mestinya menang atas orang lain, tapi Anda merelakan diri Anda dalam kesabaran, dalam kesetiaan, dalam penguasaan diri. Jadi itu buah rohnya. Cuman karena Anda melelehkan ego. Melelehkan apa lagi? Melelehkan kedegilan hati dari yang sulit percaya akan firman Tuhan. Melelehkan apa lagi? Melelehkan kebebalan pikiran. Udah denger firman Tuhan banyak tapi belum melakukan. Oleh sebab itu kita mesti bersyukur karena sebetulnya dengan kehidupan kita yang dibayar mahal di atas kayu salib. Sebetulnya kita sudah menerima tahun kemenangan itu. Next slide multimedia. Kita baca ya sama-sama ya. Seperti ulat yang mengalami transformasi yang sempurna. Ia tidak bisa dan juga gak bakalan mau. Tidak bisa dan tidak mau kembali ke kehidupan lama menjadi ulat lagi. Gak mau dia. Memberikan trauma itu caterpillar soup-nya. Sebab masa sebagai ulat sudah lewat. Kini sayapnya sudah siap. Nah, ketika Tuhan itu mengizinkan saya kumpul bersama dengan English Service komunitas saya berdoa bersama-sama tanggal 29 Desember. Waktu itu kita sama-sama pergi ke satu tempat 29 Desember, lalu kemudian berdoa. Dalam doa, pujian, penyembahan pakai gitar aja sih gitu ya, di villa gitu sama-sama. Lalu kemudian ketika berdoa, tiba-tiba ada satu ayat keluar, Yesaya 62 ayat 2. Terus saya gini, buka mata saya, terus nyembah lagi nggak ada. Begitu saya pejamkan lagi, keluar lagi Yesaya 62 ayatnya yang kedua. Sebenarnya saya nggak hafal sih ayat itu isinya apa. Tapi ketika saya buka, saya bilang Tuhan, terima kasih. Begitu caramu mengingatkan. Kita baca sama-sama ya, 3, 2, 1. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru. Sebab siapa yang ngasih? Nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri.
Artinya bukan satu kebetulan kalau kita masuk dalam tahun kemenangan dan berkat internasional. Coba perhatikan yang berwarna kuning. Yang berwarna kuning dikatakan bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu. Munya kecil loh ya. Berarti bangsa-bangsa udah gak lihat innernya Anda yang hitam tadi. Bangsa-bangsa gak lihat Anda modelnya didobelin, enggak. Bangsa-bangsa ngeliat, orang ini hidupnya benar banget di dalam Tuhan. Sudah melelehkan egonya. Orang ini sudah mengalami transformasi, bukan cuman KTP-nya doang Kristen, tapi perilakunya berubah. Wah, orang ini pakaiannya pakaian putih loh. Gak ada lagi baju cadangannya. Ketika sudah dilihat tentang kebenaranmu, percayalah di situ Anda akan jadi berkat bukan untuk bangsa. Kalau bangsa itu singular. Anda akan jadi berkat bagi bangsa. Makanya berkat internasional adalah bagian dari kehidupan Anda di tahun ini. Amin. Kenapa? Karena ketika bangsa-bangsa melihat kebenaranmu, bisa lihat tuh kenapa sih? Karena Anda bukan sekedar terang, tapi Anda gemilang. Makanya diklik sekali lagi multimedia, kita baca Amsal 13 ayatnya yang ke-19 bersama-sama. 3, 2, 1. Terang orang benar bercahayanya gimana? Gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Jangan heran ya, di tahun ini akan banyak kepercayaan baru dibukakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Abis Anda terang banget, abis Anda gemilang banget, karena kebenaranmu mengundang bangsa-bangsa datang kepadamu. Itulah sebabnya kita harus memperhatikan kehidupan kita supaya hidup kita selalu benar di hadapan Tuhan. Sekarang Anda perhatikan tulisan saya berwarna hijau. Dikatakan semua raja melihat kemuliaanmu, M-nya kecil lagi. Berarti selain Anda upgrade dari berkat domestik kepada berkat internasional, karena kebenaranmu, raja-raja akan melihat kemuliaanmu. Anda bukan hanya mendapatkan kesempatan perluasan wilayah, tapi percepatan dalam setiap berkat yang Tuhan berikan. Kenapa percepatan? You are dealing with the decision maker. Sorry ya, kalau cuma dinaikin ke bangsa-bangsa, tapi Anda ketemunya birokrasi dari bawah, rada lama juga. Ini Anda diperlebar wilayahnya, ditemuinnya sama yang paling atas. Zit. Yang datang ke Anda tuh raja-raja. Jangan main-main atas berkat internasional yang sudah Tuhan sediakan. Tapi kita harus persiapkan diri kita. Next slide, diklik lagi. Kita lihat sama-sama ya. Amsal 23 ayatnya ke-29. Kita baca dengan keras. 3, 2, 1. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan siapa? Di hadapan raja-raja. Ia akan berdiri bukan di hadapan orang-orang yang hina. Makanya upgrade yourself. Tolong di-upgrade lagi kapasitasnya. Kenapa? Percayalah tidak mudah berdiri di hadapan raja. Saya bersaksi ya, saya sudah pernah literally bukan berdiri di hadapan raja, saya duduk di sebelah raja. Multimedia silahkan, sebentar aja gak apa-apa ini dikasih lihat fotonya boleh. Kalau Anda gak mengenali saya yang pakai baju hijau. Itu tahun 2005, berarti 20 tahun yang lalu dan 20 kilogram yang lalu. Oke. Saya duduk di sebelah His Majesty Prince Albert yang kedua. Ketika saya menyelesaikan program pasca tsunami, kami diundang ke Singapura as a token of appreciations. Prince Albert mengundang untuk makan siang bersama. Udah lihat belum mukanya tegang banget? Udah ya, kenapa saya kasih lihat foto ini ke Anda? Bukan untuk pamer Bapak Ibu, untuk lihat betapa noraknya saya ketika saya ditempatkan duduk di sebelah raja. Lihat mukanya. Oh, Anda bisa bersilat lidah tapi Anda gak bisa bersilat wajah. Mukanya panik. Tahu gak kenapa panik? Saya mohon maaf ke toilet 18 kali sebelum bertemu dengan beliau. Udah mules, udah sakit. Kenapa? Grogi setengah mati, mau ngobrol apa saya? Karena pada saat itu kapasitas saya belum besar. Ditanyain apa-apa rada takut gak bisa jawab. Takut banget. Kenapa pakai mules 18 kali? Ya grogi lah, anxiety naik. Sampai lemes Bapak Ibu, dehidrasi. Tapi di situ Tuhan tegur saya, kamu baru ketemu raja dunia aja udah kampungan begini. Pakai mules, kamu ketemu aku pagi-pagi sikat gigi juga enggak. Bertobat saya. Anda ketemu Tuhan suka sembarangan, saya ketemu Tuhan suka sembarangan, doa sambil jalan. Saya kasih tahu dia raja di atas segala raja. Kalau Anda mau ketemu presiden aja persiapan, betul? Ada di sini yang berani ketemu presiden pakai daster? Gak ada kan?
Tapi kita tuh suka seenaknya dalam hadirat Tuhan. Sambil scroll-scroll handphone, ntar aja pas lagi firman ngelihat IG, yang enggak aja. Saya mau kasih tahu ya, Anda nggak bisa berdiri bahkan duduk di sebelah raja-raja kalau sifat Anda yang lama belum diperbaiki. Next slide, kita sekarang lihat sama-sama pertanyaannya. Nih kita diperluas wilayahnya. Nih kita didudukin di sebelah raja-raja buat apa? Apakah bikin Anda tambah kaya sama tambah terkenal aja? Enggak, karena ladang sudah menguning, siap dituai, pekerjanya sedikit, tuaiannya banyak. Makanya kita itu diberikan kemenangan, diberikan berkat internasional supaya melakukan amanat agung. Gak ada yang lain Bapak Ibu. Kalau Tuhan memberkati Anda supaya lebih banyak jiwa yang dimenangkan lewat hidup Anda. Kalau Tuhan bikin perluas wilayah Anda, Tuhan bikin raja-raja datang kepadamu, itu karena semata-mata engkau harus melakukan amanat agung. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Amin. Kenapa ladang sudah menguning? Kita gak bisa kerjain sendirian. Ada gak ayatnya? Ada. Next slide silakan. 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 9. Emang gak bisa sendirian? Terbukti kok Anda yang nanem, siapa yang nyirem, siapa yang ngerawat. Kita baca sama-sama. Ayat yang ke-6, aku menanam, nah Apolos yang menyiram terus. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Lanjut, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Nah, dibaptis dengan nama baru. Ini nama baru Anda. 3, 2, 1. Karena kami adalah, ini bukan julukan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ini adalah nama baru kita di dalam tahun kemenangan dan berkat internasional. Kita akan jadi kawan sekerja Allah. Kita akan jadi ladangnya Allah. Kita akan jadi bangunan Allah. Makanya Anda perlu terima medali Soko Guru yang tadi. Kalau nggak terima medali Soko Guru, nggak bisa terima nama barunya. Kenapa ibadah tentang nama baru setelah ibadah menjelaskan tentang medali? Karena kalau dijelaskan ini duluan nggak akan paham nantinya. Nah oleh sebab itu kita lihat ya, kawan sekerja Allah artinya kita ikut agendanya Tuhan. Jangan pakai agenda sendiri ya di tahun ini, gak ada gunanya. Tapi pakailah agenda Tuhan. Yang kedua dituliskan nama baru kita adalah ladang Allah. Saya jelaskan sedikit dari bidang pertanian yang saya pelajari. Di bidang pertanian kata ladang mengacu pada area lahan yang subur. Yang diperuntukkan untuk tujuan khusus. Makanya ada ladang gandum, ada ladang jagung, khusus dia. Minta tuh panggilan khusus Anda ladang. Tugas Anda dan tugas saya sebagai ladang memastikan tanah kita subur. Penggarapnya Tuhan. Amin. Tugas kita bukan menggarap. Tugas kita pastikan ladang kita sangat subur. Bangunan Allah, jangan pernah lupa bangunan bisa sampai tinggi itu fondasinya kuat. Yang Anda dan saya harus perhatikan di tahun ini adalah berakar di dalam Kristus. Karena nggak ada yang susah buat Tuhan bikin Anda naik 100 lantai. Tergantung dari fondasinya. Ingat, ladang telah menguning, siap untuk dituai, tanda-tanda telah nyata. Tuhan Yesus memberkati, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tundukkan kepala bersama. Ya Aba, ya Bapa, kami tahu kalau Tuhan memperlengkapi kami sedemikian rupa. Bahkan Tuhan mau kami mengalami transformasi dalam perilaku kami. Kami tahu supaya kami bisa jadi Soko Guru Tuhan. Di dalam bait-Mu. Supaya kami bisa jadi percontohan Tuhan. Supaya orang-orang bisa melihat kebenaran kami di dalam Engkau. Supaya orang-orang bisa melihat cahaya kami yang gemilang. Supaya raja-raja bisa melihat betapa kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Sehingga kami layak berdiri di hadapan raja-raja Tuhan. Begitu Engkau memberikan upgrade dalam kehidupan kami. Bukan hanya berkat biasa, tapi berkat internasional. Kami mengucap syukur dan kami melihat tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Masukkan kami dalam kegerakan-Mu Tuhan.
Karena kami tahu untuk itulah tujuan kami dibenarkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sama-sama nyanyikan lagu ini yuk.